Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Di sini saya akan membahas beberapa teori mengenai audio digital. Yang akan kita bahas pertama mulai dari pengertian audio digital, sejarah, lalu ada format dari audio digital, kekurangan, kelebihan, dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari audio digital. Nah, audio digital merupakan versi digital dari suara analog atau suara yang bisa dikeluarkan oleh manusia dan benda alat musik lainnya. Lalu pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter atau ADC. ADC akan mengubah amplitude sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval sample sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara. Atau secara singkatnya, audio digital merupakan bentuk komputerisasi dari sebuah suara. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah di singkat perkembangan format audio. Di sini ada piringan hitam. Piringan hitam diputar dengan gramofon. Piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Nah, disk itu disk yang hitam. Disk yang hitam di sini. Disk hitam yang bergetar menghasilkan bunyi. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Namun sayang tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, ada seorang penemu lainnya yang bernama Kevin Gerald Jayadi menemukan fonograf atau pemutar piringan hitam yang fungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan oleh keperluan kantor. Lalu fonograf ini berevolusi menjadi gramofon berasal dari Emily Berliner pada tahun 1888. Nah, setelah itu ada generasi kedua atau mulai berkembangnya piringan hitam ini menjadi sebuah kaset yang diputar melalui tape dan Walkman. Nah, gambar berikut merupakan contoh dari kaset, dan di bawahnya itu adalah alat pemutar Walkman. Kaset ini diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai diproduksi secara massal. Pada tahun 1971, Advent Corporation memperkenalkan model 201 tape deck yang mengkombinasi filter Dolby tipe B dan pita magnetik chromium dioxide atau CrO2. Dan pada tahun 1980-an muncul Walkman dari Sony sebagai media pemutar portable. Pita kaset dapat merekam lagu dengan durasi hingga 1 jam di setiap sisinya. Kualitasnya cukup baik, namun kerap kali terjadi penurunan kualitas suara yang dihasilkan ketika pita kaset mengalami gangguan, kotor, ataupun rusak. Lanjut, ada DAT atau Digital Audio Tape. Ini hampir mirip dengan kaset atau tape yang di atas. Ini merupakan mode upgrade-nya. Nah, digital audio tape merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik juga, tapi waktu kemunculannya di pasaran luas
kedahuluan rekaman pada kepingan CD, sehingga tidak banyak dikenal orang, hanya di kalangan tertentu saja yang memiliki. Sedangkan pihak dari rekaman CD berani spekulasi untuk memproduksi rekaman di atas kepingan CD untuk dipasarkan secara luas. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke CD. Berikut contoh dari ini merupakan CD. CD dibuat dengan cara perekaman sinyal yang berbeda dari generasi perekaman sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik, bentuk perekamannya berupa sinyal analog. Sedangkan perekaman di permukaan keping CD berupa sinyal digital, yaitu pengkodean sinyal melalui biner atau sinyal kosong dan sinyal satu. Hal ini dalam usaha untuk merampingkan media penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Nah, selanjutnya setelah CD barulah berkembang ke audio digital yang biasa diputar dengan MP3 player, iPod, melalui komputer, handphone, smartphone, dan whatever. Seperti yang sudah dibahas di atas, musik digital merupakan pengkomputerisasian dari suara. Nah, musik digital ini menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya. Sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog, lagu atau musik digital mempunyai beraneka ragam format tergantung pada teknologi yang digunakan. Nah, berikut merupakan sejarah singkat dari perkembangan audio. Lanjut, di sini kita akan membahas dengan format audio digital. Pertama ada MP3, merupakan format paling populer dalam musik digital. Hal ini dikarenakan ukuran filenya yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Format ini dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute dengan bitrate 128 kbps. File MP3 sudah berkualitas baik. Selanjutnya ada WAV. WAV merupakan standar suara de facto di Windows. Awalnya hasil ripping dari CD direkam dalam format ini sebelumnya dikonversi ke format lain. Namun sekarang tahap ini sering dilewati karena file dalam format ini biasanya tidak dikompresi dan karena ini berukuran besar. Lalu ada AAC dalam singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan bagian standar Motion Picture Express Group. Sejak standar diberlakukannya pada tahun 1997. Selanjutnya ada Windows Media Audio, format yang ditawarkan oleh Microsoft. Format ini disukai oleh para vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital Rights Management atau DRM. DRM adalah fitur untuk mencegah pembajakan musik, hal yang sangat ditakuti oleh studio musik saat ini. Kelebihan dari Windows Media Audio adalah kualitas musik yang lebih baik dari MP3 maupun AAC. Format ini cukup populer dan didukung oleh perangkat lunak dan perangkat keras terbaru pada umumnya. Lalu ada Aug4bis, merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. Format lain yang disebut di atas umumnya dipatenkan dan pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras harus membayar lisensi untuk produk dapat memainkan file dengan format yang terkait.
Oke, selanjutnya ada Musical Instrument Digital Interface atau MIDI. Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau perangkat elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai ringtone. Baik, yang terakhir ada AMR atau Adaptive Multimedia Rate. Adalah sebuah format kompresi audio yang dioptimalkan untuk pengkodean ucapan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada beberapa keunggulan dari penggunaan audio digital, musik atau suara dalam format digital. Memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan musik dalam medium konvensional atau analog. Yang pertama, format yang beragam dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Artinya, mau apapun format dari audionya, kita dapat menyesuaikannya dengan teknologi yang kita gunakan. Artinya, satu musik player bisa memainkan beberapa mungkin hampir semua format audio bisa dimainkan dalam satu musik player. Yang kedua, kualitas kopi yang serupa dengan master memudahkan pengadaan dari pihak perusahaan rekaman tanpa menurunkan mutu. Jadi, audio digital bisa digandakan tanpa mengurangi kualitas dari yang aslinya. Lalu yang ketiga, ada proses penjualan dengan pendekatan single atau satu lagu terbukti jauh lebih efektif dan efisien ketimbang medium konvensional seperti kaset atau CD. Jadi, proses penjualan atau marketing dari audio digital ini lebih mudah dibandingkan dengan kaset atau CD. Tentu saja di balik keunggulan pasti akan ada kekurangan. Nah, berikut beberapa kekurangan dari audio digital. 1. Kemudahan perekaman dan pengadaan rekaman memacu terjadi pembajakan yang tentu saja akan merugikan. Yang kedua, penyebaran musik digital di internet tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh label sehingga mempengaruhi pemasukan untuk label. 3. Suara dari rekaman digital terasa kering dan kurang natural. Artinya, jadi suara audio digital ini bisa diubah dan dilakukan modifikasi oleh pihak-pihak yang ingin merubahnya. Yang keempat, pada frekuensi rendah atau suara bass terasa kaku. Nah, yang terakhir, banyak frekuensi harmonis yang terhubung karena proses A atau D. Hal ini berbeda dengan rekaman analog yang kaya akan frekuensi harmonis. Artinya, frekuensi yang harmonis dalam audio digital ini banyak terpengaruhi oleh sistem yang digunakan saat rekaman. Nah, berikut proses pembuatan audio digital. Di sini kita bisa melihat Nah, sorry. Tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada proses pembuatan audio digital. Nah, di
Di sini ada orang yang bersuara atau mengeluarkan gelombang suara, yang nanti gelombang suara ini akan ditangkap oleh mikrofon dan dia dipindahkan atau dialirkan oleh mikrofon ini ke A to D. Nah, atau di sini ada digital processor. Nah, di sini digital processor ini suara gelombang suara tadi akan disimpan dan kita bisa melakukan editing atau pemberian efek, filter, dan lain-lain. Nah, semua media ini disimpan di komputer prosesor digital ini sebagai wadah penyimpanan. Setelah kita melakukan penyimpanan, nah si media ini akan diubah formatnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, apakah itu MP3, WAV, MIDI, dan whatever it. Nah, setelah itu kita akan melakukan penyebaran atau pengiriman data yang sudah dirubah formatnya atau diberi efek dan lain-lain sebagainya agar bisa digunakan atau didengarkan di device yang sudah diperuntukkan untuk memutar audio digital tersebut. Seperti contoh-contoh di bawah ini, ada yang lewat speaker, ada yang lewat ini iPod atau MP3 player dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh kecil dari proses pembuatan audio digital. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.